Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan dan memilih gerinda tangan ya, atau disebut gerinda sudut, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah angle grinder. Kenapa disebut angle grinder? Karena ya perputaran poros motor ini dan perputaran matanya itu membentuk sudut 90 derajat. Oke. Kemudian untuk pertama kali ya, kita yang perlu memperhatikan kalau memakai gerinda ini ya, yang pertama kabelnya ya. Kabelnya kita pastikan tidak ada yang terkelupas ya. Kalau terkelupas, kita belum mulai menggerinda sudah kesetrum duluan. Oke, kemudian selanjutnya adalah powernya ya. Jadi setiap gerinda itu memiliki power yang berbeda-beda. Apalagi kalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing, kadang-kadang mereka membawa dari negaranya sendiri. Seperti Amerika itu memiliki tegangan 110 volt, tapi di Indonesia dan negara-negara Asia atau Eropa memakai 220. Jadi bisa dibaca di datanya di sini ya. Kalau dia 220, maka kita harus mencolokkan ke colokan yang 220. Kemudian selanjutnya adalah untuk lebih amannya ya, saya anjurkan kita itu memakai gerinda dengan deadman switch. Deadman switch itu adalah ini, switch itu untuk mati, untuk nyalakan matikan ya. Nah, ini disebut deadman switch. Nah, ini kenapa saya bilang lebih aman, karena apa? Ketika kita kerja kita harus memegangnya sendiri. Nah, kenapa aman? Karena apa? Ketika ini jatuh ya, dia akan mati sendiri karena tidak ada yang memegangnya. Lihat, dia tidak bisa dikunci, harus dipegang terus ya. Jadi beda sama model yang lain. Sebentar. Nah, rata-rata di Indonesia itu saya jumpai orang banyak yang memakai model begini. Yang model ini itu nyalakannya harus dipencet ke depan, terus dijulekin kayak gini, dia nggak kembali, dia on terus. Jadi ini nggak aman. Kenapa? Kalau jatuh dia mutar-mutar gitu ya, mungkin malah motong tangannya orang yang jatuh tadi misalkan gitu ya. Jadi ini untuk nyalakannya dia diginikan, terus matikannya dipencet gini seperti itu. Nah, kalau ini lebih aman karena harus selalu dipegang oleh operatornya. Kalau operatornya pingsan atau jatuh, ini ikut mati. Kalau operatornya pingsan, alatnya hidup terus. Selanjutnya, pastikan kita memiliki handle di sebelah sini ya. Kenapa? Karena ketika menggerinda, tangan itu seharusnya tidak cukup dengan satu. Kalian perhatikan ya, ini kan cukup berat nih. Kalau misalkan ini kita menggerinda terus satu tangan, misalkan ini terjepit, tangan kita satu tangan tidak akan kuat untuk menahannya. Maka diberikan handle di sini untuk agar pegangan lebih kuat ya, sehingga kalau kejepit bisa kita tahan dengan dua tangan. Nah, handle ini biasanya bisa dilepas ya, dilepas kayak gini terus dipindahkan ke sebelah sini untuk orang yang kidal. Orang yang kidal mungkin bawanya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita di sini memiliki ini namanya safety guard atau penjaga pengaman ya. Maksudnya ini adalah untuk menjaga agar kalau kita lagi menggerinda, contohnya ya, misalkan seperti ini, ngek gitu. Percikan dari gerinda ini ya, agar tidak lari ke tubuh kita. Kalian perhatikan, beberapa orang share video tentang cara aman memakai gerinda, tapi percikan apinya itu lari ke dia. Bagaimana dia merasa aman sedangkan di sini apinya mengarah ke dia? Kalau sempat dia membawa korek api terus gasnya bocor, terbakar lah itu ya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti lama-lama baju kalian juga akan bolong-bolong ya, karena api dari sini kan bisa membakar baju juga. Atau kalau kena kulit sakit gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mata gerindanya ya. Kita harus memperhatikan mata gerinda. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama gini. Yang pertama ya,
putaran ya. Ini coba saya lepas dulu. Untuk melepasnya kalian harus punya alatnya. Kadang ada orang itu untuk memasang dan melepasnya itu mereka memakai nah ini untuk mengunci putaran kita pencet seperti ini ya. Nah ini sudah terkunci. Kadang orang untuk membuka itu didorongkan kayak gini, dipukul-pukulkan sampai dia longgar. Nah ini salah. Kenapa? Kalau kalian posisi buka mungkin habis itu dibuang ya. Tapi kalau posisi masang dipukul-pukulkan, nanti kalau retak ya, ketika retak lalu kita pakai, maka dia akan melesat mengenai badan kita, berbahaya. Maka sebaiknya gunakan dan harus digunakan ini ya. Cara penggunaannya ini dikunci. Kuncinya macam-macam ya. Mungkin ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana. Ini kebetulan sebelah sini. Lihat, setelah saya tekan di sini, dia nggak bisa berputar. Selanjutnya, saya tinggal mengendori area sini. Lihat, saya kendor ya. Nah, di sini itu ada yang namanya flank, ya. Di sini namanya arbor ya. Jadi dia itu untuk mengencangi ya. Ini flanknya sepasang lah gitu ya. Kalau dia nggak pakai ini, dia nanti bisa dia goyah. Lihat, dia fungsinya ini adalah dia ada di sini senternya, sehingga ketika dipasang pas, lihat, pas center ya. Jadi kalau kita memasang, perhatikan ketika kita masang itu harus center seperti ini. Kalau dia tidak center, karena misalkan contoh ya, ini contoh asal ya. Saya naruh ini. Atau saya nggak ada contohnya. Yang jelas misalkan ini saya lepas atau saya balik seperti ini. Kemudian saya taruh, lihat. Ini bisa goyang seperti ini, berarti nggak benar ya. Yang benar itu harusnya dia, lihat. Setelah dipasang, nah nggak bisa goyang dia, lihat center terus ya. Kemudian baru dipasang ini pengencangnya ini, lihat seperti itu. Itu cara memasangnya ya. Terus dikencangin ya, seperti tadi kita ngendorin tadi, kita putar sedikit. Nah sudah dapat ngeloknya, baru dikuatkan seperti ini. Nah ini ketika kita kuatkan, kita putar sebentar, apakah dia ini goyang ya, eksentrik atau tidak terpusat. Tapi rupanya dia terpusat, berarti udah benar ya. Oke, selanjutnya kita akan bongkar kembali ini, ganti dengan yang baru. Karena apa? Ini kan sudah aus, diameternya sudah tipis. Dia sebetulnya awalnya seperti ini, lihat. Beda ya. Nah, di sini saya perkenalkan dulu ya masing-masing mata gerinda. Yang pertama ini mata gerinda untuk, lihat, karena tebal, dia untuk menggerinda seperti ini ya. Kemudian yang ini mata gerinda potong. Kalau mata gerinda potong karena tipis, dia tidak boleh untuk gerinda seperti ini. Dia bisanya untuk memotong seperti itu ya, potong. Kemudian ini ya, ini namanya brush ya, atau sikat. Sikat ini berfungsi untuk membersihkan. Jadi misalkan ini barang kita mau bersihkan, nah seperti ini. Kemudian yang ini adalah abrasive paper ya, abrasive paper. Nah karena ini bentuknya memang kertas ya dan tipis seperti amplas, dia lebih tebal sih, dia agak kaku ya. Tapi dia tidak cukup kuat untuk dipasang langsung di sini, sehingga dia memerlukan namanya backing pad. Nah ini dia backing pad satu set ya, ini mereknya Bosch. Cara memasangnya nanti saya peragakan, tapi kira-kira seperti ini. Ini backing padnya kita taruh sini, terus nanti kita akan kencangi seperti itu. Ini akan masuk pasti ya. Nah setelah kita kencangin, nanti relatif aman. Karena apa? Dia sudah ada penahannya di belakang ya, sehingga udah kaku, nggak lemas lagi. Nanti kita akan peragakan. Tapi sekarang apa yang terpenting dari peralatan ini ya, mata-mata gerinda ini? Yang pertama, sebelum kita memakai,
mata gerinda tertentu, kita harus pastikan bahwa kemampuan putar barang ini itu harus di atas dari putaran gerinda ini. Contoh ya, gerinda ini tertulis di sini itu 12.000 RPM. Maksudnya dia itu motornya ini akan berputar 12.000 putaran per menit ya, tiap menitnya 12.000 putaran. Nah, kalau kita memakai ini mata gerinda ini, dia harus di atas 12.000. Contoh ya, misalkan ini di sini tertulis yang ini dulu ya, saya contohkan 15.300 RPM ya. Berarti boleh dipakai karena dia lebih tinggi dari ini. Nah, kenapa kalau dia lebih rendah tidak boleh dipakai? Misalkan contoh ya, ini 8.000 RPM, ini 12.000. Ini kemampuannya 8.000, saya pasang di 12.000. Karena saya putar pakai alat 12.000, maka dia kemampuan maksimalnya kan hanya 8.000. Di atas 8.000 ada kemungkinan dia pecah ya, pecah gitu seperti itu. Jadi bahaya ya kawan-kawan ya. Oke. Kemudian contoh ini juga memiliki ya, RPM 12.500. Jadi ini tadi 12.000 masih bisa, dia masih di atas gerindanya ya. Ini bisa dipakai. Sama juga dengan ini ya. 15.300 RPM. Kalau ini, nah ini yang mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya. Bagaimana Pak kalau nggak ada tulisan RPM-nya? Dicari-cari nggak ada tulisan RPM. Nah, ternyata di sini ada tulisan 80 meter per detik. Ya. Nah, kalau di sini kalian harus hitung-hitungan matematika sedikit ini. Nanti saya akan berikan perhitungannya ya di layar seperti ini. Jadi 80 meter per detik ini sebetulnya adalah bisa kita konversikan menjadi RPM dengan cara apa? Nanti kita hitung ini diameternya berapa. Karena ini diameternya saya udah tahu 100 mm, kemudian 80 meter per detik itu adalah kecepatan yang ada di sini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini lihat perhitungan saya berikut ini. Nah, pada akhirnya setelah kita hitung, ternyata 80 meter per detik ini adalah sama dengan 15.300 RPM. Jadi ini aman untuk dipakai ya. Nah, kalau diameternya ini berbeda, misalkan 7 inci, 5 inci, ya nanti kalian perhitungannya harus memakai diameter yang berbeda ya, pakai rumus yang tadi saya share. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang ya, alat ini sudah aman gitu. Kemudian bagaimana agar pengoperasiannya juga aman? Maka yang perlu dilindungi itu selanjutnya adalah tubuh kita ya. Jadi yang pertama, gunakan lengan panjang. Karena apa? Percikan dari gerinda ini nanti agar tidak langsung kena kulit kita. Kemudian selanjutnya pakai sarung tangan ya. Nah, manfaat dari sarung tangan ini yang pertama, dia akan melindungi dari misalkan ada percikan. Kemudian yang kedua, dia juga meredam getaran ya. Jadi ini karena putarannya adalah 12.000 RPM, maka dia akan sangat bergetar gitu. Nah, gunakan ini sehingga tangan kita tidak mengalami cedera akibat getarannya. Nah, dalam pemilihan sarung tangan sendiri, sebaiknya kalian memilih sarung tangan yang tidak berserabut ya.
Ini adalah contoh sarung tangan yang terbuat dari kulit sehingga dia tidak berserabut. Nah, apa bahayanya berserabut? Kalau kita memakai yang tipe sikat seperti ini, kalau sarung tangan kita berserabut, misalkan serabutnya ada yang benangnya udah ngelewer gitu ya, udah menjuntai ke sana, kemudian tertangkap oleh ini, maka tangan kita ada kemungkinan akan tertarik oleh mata gerinda ini ya. Jadi bahaya. Sedangkan kalau ini dia relatif selalu bersih. Lihat. Maksudnya tidak ada benang yang menjuntai keluar. Kemudian selanjutnya adalah kita seharusnya memakai juga alat pelindung diri, yaitu kacamata safety ya, kacamata keselamatan seperti ini saya contohkan. Nah, seperti itu. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita tambahkan face shield. Nah, face shield ini tidak berlebihan. Kenapa? Karena ada beberapa kasus itu orang sampai wajahnya itu kena potongan mata gerinda yang melayang sehingga sampai menancap ke wajahnya. Jadi kalau sudah kayak gitu, siapa yang rugi coba? Hanya karena kita ingin ini nggak mau gerah gitu ya, lalu malah muka kita tertancap lah itu mata gerinda. Jadi perhatikan safety. Oke, selanjutnya saya akan peragakan bagaimana cara memasang mata gerinda tadi. Yang model ini sudah ya, karena tadi sudah diwakili oleh model ini. Kemudian yang tipis ini kita coba. Kita perhatikan ya, kalau dia ada arah putaran maka kita akan ikuti, tapi kalau tidak ada arah putaran sama saja. Nah, karena dia tipis ya, dia di sini kan tipis bentuknya. Kalau tipis kita harus memilih ini wajah yang rata seperti ini, nggak bisa yang nonjol seperti ini. Kalau nonjol maka dia nanti tidak akan menggigit ya. Nah, seperti ini. Coba kita kencangin. Lihat, dia putarannya stabil, nggak ada goyang-goyang, berarti sudah center. Selanjutnya kita coba lepas kembali. Oh ya, tadi karena itu tipis ya, kalau ini tebal maka kita bisa memakai yang ini ya, yang ada nongolnya ini, karena ini jadi alat untuk centering juga tongolannya di sini. Nah, seperti itu. Nggak usah kita lanjutkan ya, yang penting tahu. Selanjutnya adalah kalau kita ingin memakai ini brush ya, sikat. Nah, ini nggak perlu pakai ini tadi flank-flank ini ya, kita langsung aja seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini sebetulnya guardnya nggak ada fungsinya lagi, tapi biarkan saja karena kita mungkin nanti suatu saat pakai ini kan. Nah, kalau ini dia harus menggunakan kunci pas ya, diselipkan di sini lalu dikencangkan. Oke, yang penting udah tahu. Selanjutnya adalah kita pakai yang ini sanding dish ya, atau piringan untuk menggerinda. Ingat tadi kita harus pakai backing pad. Jadi dalam posisi kosong sini kita taruh backing padnya dulu, lalu kita taruh ini, kemudian kita kencangkan pakai apa ini istilahnya, flanknya atau apa ya. Sama ini nanti akan diputar memakai ini juga. Ah, ini bisa nih, bisa masuk. Kita coba ya. Udah cukup kuat. Nah, seperti ini.
Sehingga apa? Kalau ada backing pad aman kita mengerjakan. Sekarang kita akan peragakan bagaimana dia berputar ya.